Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu kembali dalam pengajaran online ya. Untuk hari ini Jumat tanggal 22 Januari 2021 kita belajar matematika ya. Kita lanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya dan sekarang menginjak kepada bangun ruang ya. Dan nanti kita akan menghitung ya volume bangun ruang. Tapi sebelum menghitung kita untuk mengingat kembali ya apa itu bangun ruang dan jenis-jenis dari bangun ruang ya. Sebelumnya kalian anak-anakku siapkan dulu buku matematikanya ya. Matematika kelas 6 tentunya. Buka di halaman 76 ya. Kita murojaah dulu ya. Karena di antara kalian ada yang sudah mempelajari sifat-sifat bangun ruang dan sudah menginjak kepada volume bangun ruang ya. Kita buka halaman 76 ya, sifat-sifat bangun ruang ya. Bangun ruang adalah bangun geometri dimensi 3 yang memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu memiliki sisi rusuk dan titik sudut ya. Contoh-contoh bangun ruang ya, kalau di buku ini ada 5 ya. Tapi di sumber yang lain macam-macam bangun ruang itu ada 7 ya. Yang pertama kubus, yang kedua balok ya, limas, kemudian prisma, bola, tabung, dan kerucut. Kenapa berbeda? Ya, di buku ini hanya ada prisma, tabung, limas, dan kerucut, kemudian bola ya. Karena kubus ya, kubus dan bolok itu termasuk dari bagian dari prisma ya. Nah, apa itu prisma? Kita ambil contoh ya. Ini adalah prisma ya. Ini prisma. Kalau di buku lain dikatakan ini adalah balok ya. Sifat-sifat prisma bisa kalian lihat di halaman 77 ya. Salah satunya itu mempunyai alas dan atas, kemudian mempunyai sisi ya. Ini kita tinggal lihat saja ya. Prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas. Nah, ini alasnya, ini atasnya. Bentuk prisma seperti ini ya. Ini dinamakan dengan namain balok ya. Jadi balok ini bagian dari prisma. Selain balok ya, ini juga apa? Namanya kubus ya. Kubus ini juga bagian dari prisma. Kenapa ini punya nama tersendiri? Enggak dikatakan apa? Misalnya prisma persegi ya, karena persegi itu kan salah ya, apa? Bukan persegi, bujur sangkar ya. Yang sisi-sisinya sama dinamakan bujur sangkar. Kenapa tidak dinamakan prisma bujur sangkar? Ya, ini punya nama sendiri, namanya apa ini? Kubus ya. Semua sisinya sama ya. Kemudian dari dua benda ini dinamakan prisma segi 4. Dari mana namanya, penamaannya? Jadi penamaan segi 4 itu berdasarkan alas dan atas ya. Kalau alas dan atas ini berbentuk segi 4, maka disebut prisma segi 4 ya. Ada lagi yang lain ya. Karena segi itu kan banyak ya. Misalnya ini Pak Guru bawakan contoh yang lain ya. Ini adalah prisma apa? Kalau kita lihat alasnya berbentuk segitiga, berarti ini adalah prisma segitiga. Nah, prisma ini tidak terbatas, bisa aja nanti ada prisma segi 5, segi 6, segi 7 dan tak terhingga ya. Bisa aja segi berapa? Segi 1000 ya. Kalau bisa bikinnya ya silakan ya, bisa jadi segi 1000 ya. Cuman ya bentuknya seperti apa ya begitu ya.
Dan tentunya tidak ada yang namanya prisma segi dua, nggak ada ya. Prisma segi dua tuh nggak ada. Dimulai dari prisma segi tiga ya. Nah, ini bagian contoh-contoh bentuk prisma ya. Kemudian tabung. Nah, kalau tabung mah banyak ya contohnya ya. Pak Guru nggak bikin tabung. Nah ini aja nih. Ini sudah seperti tabung ya. Kenapa dimakan tabung? Ya ini namanya tabung ya. Tabung ini karena alasnya berbentuk lingkaran. Alas dan atasnya berbentuk lingkaran ya. Tuh. Tabung ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari banyak ya jenis tabung. Ya contoh di rumah saja banyak ya. Misalnya gelas ya, tempat air banyak yang berbentuk tabung ya. Nah, nanti kita juga mempelajari tentang volume tabung. Kemudian ada lagi limas. Nah, Pak Guru bawa lagi contoh ya, limas. Apa itu limas? Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N yang disebut dengan sisi alas ya. Segi M yang disebut dengan sisi alas. Nah kalau alas itu yang mana? Berarti yang di bawah ya. Kita kalau ingat alas yaitu pasti yang posisinya yang di bawah. Seperti kita misalkan contoh perumpamaan alas duduk ya, berarti tempat duduk adanya di bawah. Alas kaki ya adanya di bawah ya. Ini namanya, kalau ini alas dari limas. Pak Guru balik alasnya. Tuh, berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Nah, sesuai dengan bentuk alasnya maka limas ini dinamakan limas segitiga ya. Kemudian ciri yang lain mempunyai satu titik sudut persekutuan ya. Itu yang dimakan dengan titik sudut yang ini, yang atas ini ya. Jadi semua sisi ya dari tiga sisi ini bersambung atau menyatu di satu titik pusat, yaitu di atasnya ini ya, yang disebut dengan titik sudut persekutuan ya. Dan ciri yang lain yang namanya limas, sisi limas berbentuk segitiga ya. Mau itu namanya nanti limas segi 4, sisinya tetap berbentuk segitiga. Contoh ini ya. Ini limas juga. Namanya limas apa? Lihat saja alasnya. Alasnya berbentuk segi 4. Ya, ini dikatakan berarti otomatis namanya limas segi 4. Sisinya berbentuk segitiga. Ya, bertemu di satu titik persekutuan. Jumlah sisinya ada berapa? Ada 4 ya. Jumlah sisinya sesuai dengan bentuk alas. Gitu ya. Kalau ada misalnya saya mau bikin limas segi 5 ya bisa ya. Tapi kaidah itu tetap berlaku ya. Kalau limas segi 5, misalnya ini segi 5, ya namanya limas segi 5. Tapi nanti sisi-sisinya berbentuk segitiga dan bertemu di satu titik sudut ya, titik sudut persekutuan, yaitu ya. Tinggal kalian nanti lihat lagi bukunya ya, perhatikan lagi, baca-baca lagi ya. Setelah limas di buku apa? Yaitu kerucut. Pak Guru bikin kerucut ya. Tahu ini bentuknya seperti kerucut ya, anggap aja ini kerucut ya. Dan niatnya Pak Guru ini bikin kerucut ya. Nah, bentuk kerucut. Ciri-cirinya apa kerucut? Atau kerucut itu apa? Kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah lingkaran yang disebut sisi alas dan dibatasi juga oleh himpunan atau tempat kedudukan garis-garis yang melalui titik sudut yang disebut puncak. Kalau kerucut itu alasnya, coba tebak, pasti berbentuk lingkaran. Pak Guru lupa bikin alasnya. Nah ini ya, ini masih kebuka. Nah kalau ini ditutup, alasnya berbentuk lingkaran
Ya. Bisa berbentuk lain? Nggak bisa. Mau bikin kotak, ya nantinya bukan limas, menjadi apa? Bukan limas, bukan kerucut, menjadi limas. Kalau alasnya selain lingkaran, kalau kerucut itu alasnya harus lingkaran, ya. Nah, kemudian bola. Saya mau pinjam bola dulu sama anak Ikhwan nih ya. Saya pinjam bola karena anak Ikhwan yang nggak ada di sini. Saya bawa ini bola. Ini bola. Jangan bilang ini balon ya, ini bola. Kata Pak Guru bola ya. Bola. Ya bola apa cirinya? Ya seperti bola. Ya, bola itu bulat. Ya, nggak ada yang persegi. Gimana kalau bola persegi? Ya namanya bukan bola. Ya. Kalau gepeng, ya mungkin jadi tahu bulat ya. Karena tahu bulat katanya namanya doang bulat, padahal banyak yang gepeng, ya. Nah itu ya. Jadi jenis-jenis bangun ruang, ya. Tadi apa? Ada prisma, ada limas, ada kerucut, ada bola, ya. Ada tabung, ya. Tinggal kalian baca-baca lagi, ya. Nah sekarang kita menginjak ke halaman 85 volume bangun ruang, ya. Bangun ruang. Jadi bangun ruang di sini mempunyai volume. Apa itu volume? Volume itu yaitu isi, ya. Isi. Ini bisa diketahui berapa volumenya. Kenapa harus kita mempelajari volume? Ya misalnya kalian beginilah, ya. Contohnya. Kalian membuat atau memproduksi minyak wangi. Minyak wanginya mau diisi misalnya 100 mili. Tapi kalian tidak tahu ya, kalau untuk 100 mili itu wadahnya harus sebesar apa. Nah, itu harus tahu ya, biar pas dengan wadahnya. Jangan kebesaran atau jangan kekecilan. Kalau kebesaran nanti masa mau naruh minyak wangi di dalam ember ya, meskipun bisa tapi kan itu nggak lazim ya, karena kebesaran ya. Atau kecil, misalnya kalian mau memproduksi minyak goreng ya, yang 1 kilo atau 1000 mili ya, wadahnya segede gini, itu salah juga ya. Itu ya salah satu manfaat kita mempelajari volume bangun ruang ya. Atau nanti kalian misalkan mau bangun rumah, ya mau bikin ukuran berapa kali berapa, ya itu bisa ya. Hitung volumenya. Kita lihat di halaman berapa ini? Langsung saja ya. Halaman 86. Ya. Pada dasarnya volume-volume yang sudah tadi saya sebutkan tadi ya, bola, kerucut, tabung, limas adalah perhitungan dasarnya berasal dari perhitungan balok ya. Dimana rumus balok mungkin kalian dan kalian sudah tahu juga ya, kan sudah pelajari rumus balok ya, adalah luas alas kali tinggi, atau kalau dirumuskan V P kali L, P itu panjang, kali L itu lebar, kemudian kali T ya, panjang kali lebar kali tinggi, atau bisa juga dikatakan alas kali tinggi. Lihat di halaman 86 ya, dasarnya dari sini ya, A kali A itu alas, kalau A-nya besar ya, alas kali tinggi. Nah di halaman 87 itu adalah contoh menghitung volume prisma berikut. Nah di buku itu prismanya berapa? Prisma apa namanya? Ini seperti ini ya, yang sudah saya gambarkan ya. Jangan kalian lihat gambarnya, tapi lihat aja bentuknya ya. Kalau gambarnya mungkin bagus ya. Bentuknya seperti apa ini? Nah seperti ini ya. Tuh, mirip, dimirip-miripin saja ya. Tadi dikatakan volume
adalah alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Yang ini alasnya. Ini alas, ya. Ini alasnya. Tingginya yang mana? Ini. Ya. Oh. Bagaimana menghitung alasnya? Kalau untuk berbentuk persegi, ya, tentunya ini apa? Menghitung luasnya, lebar kali panjang kali lebar. Tapi kalau ini segitiga atau dengan kata lain setengah dari persegi panjang, ya, maka rumus untuk prisma segitiga adalah, ya, volume sama dengan setengah alas kali tinggi. Ya, kalau sudah tahu, tinggal kita masukin angkanya. Ya, kita cari dulu, ya, alas. Alas itu yang mana? Ini, ya, setengah, ya, di sini aja dulu, ya, setengah. Ini apa? Boleh dikatakan ini panjang, ini lebar, ya. Kita masukin angkanya 8 kali 6. Ya. Jadi alasnya itu setengah kali 8 kali 6 kali tinggi. Tingginya berapa? 5. Ayo kita hitung sama-sama, ya. Setengah kali 8 berapa? 4. Ya, 4 kali 6 24. Kita bertahap aja, ya. 24. 24 kali 5 berapa? Ayo hitung. Berapa? 120. Ya. Nah, ini yang harus kalian pahami dan kalian sering lupa adalah harus mencantumkan satuannya. Lihat satuan itu apa? Nah, ini, ya. Di sini satuannya sentimeter. Karena ini volume, apa yang satuan volume itu? Yaitu kubik. Kubik itu dilambangkan dengan angka 3, ya. Angka 3-nya jangan begini, ya. Kecil aja di sudut kanan, sudut kiri. Sudut kiri, ya. Atau sudut kanan aja, ya, dari depan kalian, ya. Sudut kanan atas di sini, ya. Seperti yang Pak Guru tulis. Itu, ya. Mudah, ya. Mudah, gampang, ya. Yang penting kalian mengetahui rumusnya dan bisa membaca gambarnya, ya. Nah, yang untuk B, coba kalian kerjakan di rumah, ya. Pak Guru di sini akan membimbing kalian, ya. Ini sama, ya, menghitung volume juga. Volume kita tulis rumusnya alas kali tinggi, ya. Karena alasnya ini berbentuk segitiga, maka hitungannya seperti ini. Ya, nanti masukin angka-angkanya, ya. Di mana? Di sini panjangnya 7, lebarnya 5, kemudian tingginya 11. Ya. Nah, ini meskipun gambarnya seperti ini, tetap ini dinamakan apa? Tinggi, ya. Tuh. Ini gambar begini, ini namanya tinggi, ya. Karena alasnya adalah yang ini. Ya. Jadi 11 ini adalah tingginya. Ya, tinggal kalian masukkan nanti, ya. Jangan lupa, ya, untuk prisma segitiga memakai apa rumusnya? Setengah alas kali tinggi, ya. Ya, biar nggak lupa sini aja. Setengah alas kali tinggi. Ya.
tinggal masukin ya. Volume setengah kali berapa? 7 kali 5 kali 11. Silakan hitung ya. Pak Guru tunggu jawabannya. Dan untuk bonus pertanyaannya yang bagian C-nya juga ya. Jadi tugasnya bagian halaman 87, bagian B dan C. Silahkan kalian kerjakan. Jawabannya kalian kirim ya. Atau bisa kalian foto, kirim ke WA ke gurunya masing-masing ya. Kalau yang hafal berarti ke Pak Sidi, kalau yang kelas 6 Iwan ke Pak Asep ya. Demikian anak-anak ya, sedikit saja dulu ya, karena takut pusing gitu ya. Yang bisa Pak Guru sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.